Oke, selamat malam teman-teman. Kita lanjut lagi bahas di perancangan percobaan. Jadi ini membahas mengenai class project. Sebenarnya actually ini chapter 5. Dan mungkin ini jadi video terakhir juga di hari ini dan mata kuliah ini mungkin. Oke. Jadi sebenarnya apa perbedaan chapter 3, 4, 5 yang kita pelajari? Kalau chapter 3 dan 4 dia fokus, kita udah belajar mengenai blocking, pair unpair comparison, ya contohnya boy shoes. Dan untuk tujuannya untuk wider induction base. Jadi blocking bukan sebagai goals, malah sebagai disturbance. Yang jadi goal adalah treatmentnya satu atau lebih yang kita variasikan. Sedangkan untuk chapter 5, block yang kita bikin itu bukan sebagai disturbance, tapi menjadi penting atau enggaknya itu di hasil akhirnya nanti. Di hasil akhirnya nanti kita tahu nanti kita melakukan treatment pada semua variabel. Setelah melakukan analisis, akan kita ketahui nanti major and minor variabelnya. Dan salah satu dari kelas proyek ini kita akan menggunakan Yates algorithm untuk menghitung efek utama dan interaksi efek antar variabel. Oke, mungkin ini aku coba membawakan secara singkat saja ya. Two-level factorial design itu are of special importance karena they require relative few runs per factor studied. Interpretasi dari observasi dihasilkan oleh desain. Oke, mungkin ini aku skip aja. Jadi contohnya misalnya kita ada variabelnya itu temperature, concentration, dan catalyst. Jadi masing-masing itu kita variasikan 2. Jadi kita plus minus gitu ya. Kemudian nanti jumlah total run itu adalah 2 dikalikan banyaknya dari variabel. Misalnya R ya, kita anggap 2 pangkat 3, 8. Ini kan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan code-nya ini udah sesuai, tinggal ikuti aja. Nah, kita ada dapat run-nya, ini temperature-nya, ini concentration, ini catalyst-nya. Jadi misalnya negatif, lihat aja di sini 160, 20A. 160 20A gitu kan, dan yield yang kita dapatkan adalah di 60 gitu. Kemudian diikuti sesuai desain percobaan kita, misalnya ini plus yang paling terakhir 180 40B 180 40B, kita dapatkan yieldnya 80 gitu kan. Nah, dari kita review di class project yang dulu, kita factor study yang kita pelajari itu minimal 5. Nah, oke, ini mungkin aku skip. Nah, ini merupakan data analisisnya kita, ada Yates algorithm, standard error, sama normal probability plot. Nah, kita masuk ke Yates algorithm dulu untuk menemukan main effect dan interaction effect. Kalau main effect adalah effect from a certain factor that does not depend on the other factor. Jadi dia berdiri sendiri. Misalnya kita punya variabel A, B, C, D, E. Ya A, B, B, C, C. Nah, kalau interaction effect itu dia misalnya tergantung dengan faktor lain, misalnya interaksi antar A dan B, antara B dan C, C dan D gitu, seperti itu. Kalau AB 2 factor interaction, ABC 3 factor interaction, ABCD 4 factor interaction, mungkin ABCDE 5 factor interaction. Nah, bisa. The higher the factor, less significant. Jadi kita nanti anggapan tiga interaksi dan seterusnya itu merupakan less significant, jadi bisa kita abaikan nanti. Jadi bentuk Yates algorithm itu seperti ini. Jadi atas itu di sum. Jadi ini menyatakan penambahan dari nilai di atas dengan nilai di bawahnya. Kalau dash line dia menyatakan pengurangan nilai di atas oleh nilai di bawahnya. Bawah kurang atas, berarti seperti itu ya. Ya seperti itu. Jadi misalnya data kita ada 32, berarti 16 atas, 16 bawah itu untuk yang ya gimana ya cara ngomongnya. Ya, misalnya kan kita punya 32 data nih, 1 sampai 32. Kita seperti ini ke atas semua. Nanti di sini kebagi dia, kita potong gitu. Nah, terbagi kan. Berarti kan kita butuh untuk satu ini, satu misalnya 1324 itu kan 2 dari ini. Berarti untuk kalau kita pengen sampai 16 berarti kita butuh 32.
gitu aja. Nanti di sini juga sama konsepnya, kita butuh 32 dari sini, di sini juga 32. Nah sisanya yang 16 kita sama 32 tapi dia dikurangin bawah kurang atas gitu. Nah jadi nanti dibikin calculationnya mungkin bisa di Excel seperti itu. Jadi ini ada contoh dari kelompoknya angkatan 16 ya, ada Yasha dan kawan-kawan. Factor yang dipelajari ada jenis pomade, jenis rambut, jenis kondisi rambut, terkena cahaya matahari, lama pengeringan. Nah ini metode pengukuran mereka, ini experimental result mereka. Nah jadi mereka bikin Yates algorithmnya seperti yang dijelaskan tadi. Bahkan di sini karena kita ada 5 factor, bisa ada yang sampai 5 factor interaction. Kemudian kita menghitung standard error using high order interaction. Jadi kalau kita menggunakan standar errornya itu yang lebih dari 3, jadi kita udah dapat efeknya itu, kita urutkan aja nanti misalnya A, B, C dan seterusnya yang interaksinya sampai banyak kayak gini jadi satu kayak gitu. Kemudian kita akan hitung dengan rumus ini, SE effect, atau dia standar error itu SE sama dengan plus minus akar 1 per N sigma 1 sampai N Y kuadrat seperti itu. Nah nanti akan kita dapatkan kalau 5 variabel, kalau nggak salah ini ada 16 nanti n-nya seperti itu ya, 1 per n kan, bukan 2 ini, berarti ini n. Oke. Kemudian nanti kita dapat SE-nya, kita cari nilai di table B1, nilai T16 0,025, dapatnya 2,12. Kenapa dapat kita butuh 16 sama 0,025? 16 itu dari degree of freedom 0,025. Jadi kita kan syarat kita tahu kita pengen signifikan nggak signifikan itu kan 5%, lebih 5% dia nggak signifikan, kurang 5% dia signifikan. Tapi karena kita bagi dia sini tailnya jadi 2 tail, jadi 5% jadi 2,5% atau itu 0,025, dapat 2,12. Tinggal kita dapat linear line-nya, dikalikan aja SE kita dikalikan nilai dari ini kita T16 0,025 tadi, dapat ini. Ya udah tinggal kita plot pakai Minitab. Nah nanti didapatkan hasilnya seperti ini. Kalau di Minitab nanti diplot garis seperti ini merupakan garis linearnya. Nah berarti sini dia ngambilnya sekitar 3 sama min 3, yang di luar itu ada ini sama ini. D berarti D ini signifikan tapi dia major interaction, ya sebutannya apa ya, major interaction, main effect karena dia cuma satu, yang satunya lagi to effect, atau ya dia DE sama DE kan. Oke deh, seperti itu. Ini tinggal dikalikan aja kan, seperti yang kujelaskan tadi, dapat rentangnya. Ya udah. Nah kalau misalnya ada interaction yang kayak tadi, ada dia siapa DE. Nah DE itu harus kita bikin lagi ininya seperti ini. Jadi kita cek di mana mereka yang sama. Misalnya kita mau konsentrasinya yang konstan, misalnya di konsentrasi yang konstan, temperaturnya turun, temperaturnya kayak gini, kita terlihat. Jadi pada temperatur yang negatif yang terjadi perubahan. Jadi yang ini bisa kita blok, kita nggak usah pakai gitu. Jadi kita pengen lihat signifikan nggak signifikan di antara dua interaksi tadi gitu. Jadi kita nggak perlu banyak run misalnya melakukannya lagi untuk next research misalnya atau percobaan berikutnya. Ya seperti itu deh. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, singkat aja, mager. Ya semoga lancar buat ngerjain laporannya teman-teman semua. Good luck.